kaki kiri masuk rumah sakit, kaki kanan masuk kuburan, kan gitu. Dan ini cermin juga kepada aparat penegak hukum supaya jangan juga terlalu proaktif. Berikan kesempatan mereka untuk mengeluarkan pendapat. Jangan dilarang. Kemarin saya lihat tuh tentang masalah menggunakan toa di mobil ya. Kenapa sih, biarin aja. Namanya juga mengeluarkan pendapat, nggak usah dibatasi. Nah, saya juga sesalkan juga peristiwa itu. Saya ini Purnawirawan Polri loh, ya. Tapi berikan kesempatan mereka untuk mengeluarkan pendapat. Siapa tahu pemerintah bisa mendengarkan, bisa menganalisis dan bisa untuk merubah perilaku yang orang-orang yang memanfaatkan posisinya untuk mencederai rasa keadilan di masyarakat. Memantik suasana seolah-olah negara kita ini dalam keadaan yang sangat-sangat amat rawan. Nggak perlu. Kedepankan aja aparat penegak hukum, aparat keamanan. Dan justru kalau menghadapi masyarakat yang melakukan unjuk rasa, bergandengan tangan. Bukan memusuhi mereka. Itu kan anak-anak kita juga. Kadang ya saya berharap juga kepada Bapak Presiden mendingan kalau berpidato tuh baca teks aja dah. Supaya jangan offside gitu loh. Dan ini tolong juga pembantunya mengingatkan supaya masalahnya sekarang saya kasihan loh ya melihat beliau itu digoreng-goreng dengan olok-olok. Jenderal, kita kemarin kan sama-sama melihat demo dari mahasiswa UI dan beberapa universitas lainnya juga gitu kan, yang menuntut mahasiswa ini banyak ingin menyampaikan aspirasinya kepada pemerintah, khususnya banyak yang terjadi di negara kita. Kita sebelumnya juga sudah sempat mendengar, Pak Jadi Suwid sempat membahas bahwasannya nggak mungkin akan ada reformasi 98 jilid kedua gitu kan. Tapi yang kita lihat mulai sebelum 17 Agustus ya kalau nggak salah Aceh sudah mulai ribut, dan 18 juga ya Papua juga, dan tanggal 18-nya di Jakarta mahasiswa turun ke jalan. Ini Pak Jenderal melihat ini seperti apa? Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Memang kalau fenomena ketatanegaraan ini memang pelik ya. Bagus pun dilakukan berdasarkan penglihatan ataupun pantauan ataupun analisis beberapa pihak, apalagi itu oposisi yang agak miring, pasti salah. Apalagi salah, bisa paham tuh ya. Nah, dalam hal ini memang kita lihat fenomena yang terjadi, beberapa case-case yang besar terjadi di Republik Indonesia ini. Kita kasih contoh ya. Mau suka atau tidak suka, MBG sudah membuahkan hasil yang negatif dalam kacamata pandang rakyat Indonesia. Dengan kenanya beberapa pentolan-pentolan yang ada di sana, baik ketua BGN-nya, baik itu direkturnya dan lain sebagainya. Bahkan sudah diperiksa semua oleh Kejaksaan Agung. Kemudian masuk masalah Kopdes. Kopdes ini yang menurut hemat masyarakat tidak terkooptasi dan tidak merata. Jadi seolah-olah hanya dari sektor personal tertentu ataupun kelompok tertentu yang mengawai itu, kan itu. Jadi sehingga orang berpikiran loh, kenapa tidak memberdayakan, namanya juga Kopdes, koperasi desa, yang manfaatkan dong yang namanya infrastruktur ya di kewilayahan, hingga mereka diberdayakan. Dengan diberdayakan juga kan akan menyerap sumber daya manusia untuk dipekerjakan. Nah, kemudian kita masuk lagi masalah PKH ya. PKH kan juga kan jadi sumber masalah juga, yang mana ada dari sinyalemen di daerah tertentu tidak tersentuh. Ini ya digoreng oleh masyarakat, contohlah Kalimantan ya. Akibatnya yang dikatakan tambang batu bara itu kan juga kawasan hutan. Nah, tidak tersentuh karena ada hal-hal tertentu di balik itu. Terus di daerah yang lain PKH disentuh. Dan pelaku-pelakunya yang kita harapkan adalah orang-orang yang profesional di bidangnya. Gitu loh. Nah, inilah pokok-pokok permasalahan yang terjadi. Ditambah lagi
dengan case yang terakhir ini yang terjadi, masalah kasus daripada bancakan di dalam era kasus atau case Jampitsus yang sekarang sedang pra-peradilan. Nah, ini kan menambah ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintahan yang ada. Ya. Nah, itu kan kacamata sepihak. Kalau dalam kacamata pandang saya tidak membela siapa-siapa. Presiden Prabowo berusaha untuk bagaimana dia mengembangkan rakyat bangsa untuk lebih maju. Ya. Namun tata caranya ini yang sangat saya sayangkan, kenapa tidak di backup sepenuhnya oleh para pembantu-pembantunya. Nah kan kasihan seorang Pak Prabowo seperti itu. Akibat terjadilah ruang-ruang gelap, akibatnya terjadilah perbuatan-perbuatan tindak pidana dari oknum-oknum yang memanfaatkan celah itu. Oke. Dan ini kan disajikan di mata masyarakat. Nah kemudian apa yang disajikan di dalam pidato beliau dengan fakta lapangan tidak bersesuaian. Nah yang saya rasa yang perlu kita cermati bersama. Dan embrionya akan mengalir terus. Nah beberapa hal sudah terjadi. Ya, Aceh muncul, ya sudah memasang bendera GAM di tempat tertentu, bahkan di dekat kantor gubernur dulu. Nah, kemudian di Papua juga akhirnya terjadi tembakan di sana. Ini kan berarti kan beberapa daerah sudah terkontaminasi. Jogja kemarin juga rasa. Nah sekarang sudah mulai embrio-embrio ini muncul. Kemarin faktanya terjadi lagi unjuk rasa, demo. Menurut hemat saya masalah demo ini adalah sah-sah saja. Ini kan namanya kan memberikan pendapat, mengeluarkan pendapat di hadapan umum. Untuk menyuarakan konstelasi yang terjadi di negara Republik Indonesia, sah-sah saja. Supaya mengulik atau menggelitik pemerintah untuk lebih memperhatikan keberadaan rakyat yang di jalur terbawah. Jadi jangan di atas saja yang tenang-tenang, tapi di bawah ini tidak merasakan nikmatnya bernegara. Bahkan saya mendengar tuh bahwa negara ini belum merdeka katanya. Itu apa yang ngomong tuh? Ya faktanya di tataran bawah ini nggak benar. Nah juga masalah aspek penegakan hukum. Nah aspek penegakan hukum saya bermohon juga kepada baik itu dari kejaksaan, kepolisian, tolong berpihak pada kebenaran, bukan berpihak pada orang-orang tertentu. Kan selalu saya suarakan bahwa tolonglah rakyat-rakyat pencari keadilan itu jangan persulit mereka. Kalau dipersulit kan kasihan. Terus mau ngadu kemana lagi? Masa lapornya ke RT RW atau lapornya ke Damkar katanya orang kan kayak gitu. Nah ini untuk tolong supaya disosialisasikan dan tolonglah kalian aparat penegak hukum itu juga perhatikan ini. Ini nanti embrio-embrio akan muncul apabila ini tidak segera diatasi. Ya. Masuk kita kepada pokok permasalahan masalah demo yang kemarin ini. Nah, kemarin itu kan sudah mulai agak sedikit memanas ya. Saya juga berharap kepada para pengunjuk rasa substansi permasalahan yang kalian kedepankan. Jangan berbenturan dengan pihak aparat penegak hukum, khususnya dari kepolisian. Secara pribadi saya kasihan ya. Mau apapun dikatakan tetap aja polisi yang salah. Tapi besok-besok dia juga yang dihujat kan gitu. Itu faktanya, kaki kiri masuk rumah sakit, kaki kanan masuk kuburan kan gitu. Dan ini cermin juga kepada aparat penegak hukum supaya jangan juga terlalu proaktif. Berikan kesempatan mereka untuk mengeluarkan pendapat. Jangan dilarang. Kemarin saya lihat tuh tentang masalah menggunakan toa di mobil ya. Kenapa sih biarin aja? Namanya juga mengeluarkan pendapat, nggak usah dibatasi. Nah, saya juga sesalkan juga peristiwa itu. Saya ini purnawiran Polri loh, ya. Tapi berikan kesempatan mereka untuk mengeluarkan pendapat. Siapa tahu pemerintah bisa mendengarkan, bisa menganalisis dan bisa untuk merubah perilaku yang orang-orang yang memanfaatkan posisinya untuk mencederai rasa keadilan di masyarakat. Yang ketiga, kalau saya memonitor perkembangan daripada demo ini, akan ada demo besar-besaran dan lain sebagainya. Nah, kalau nggak salah tanggal 26-27 nanti katanya begitu. Kalau saya berharap
Udahlah, nggak perlu harus seperti itu. Ya, keluarkan aja pendapatmu, ya, supaya nanti di mana ke gedung DPR contohnya, anggota DPR keluar terima itu saran pendapat masyarakat, mahasiswa itu, supaya betul-betul tersalur aspirasi masyarakat. Ya. Nah, kalau enggak nanti akan tumbuh embrio yang lain. Dan percaya dengan saya, unjuk rasa nanti ini tidak akan murni. Pasti ada penyusup-penyusup gelap yang membuat situasional menjadi ricuh. Terjadilah instabilitas negara. Nggak perlu. Dan nggak perlu juga mengedepankan yang namanya darurat militer segala macam, nggak perlu lah. Belum saatnya kita untuk kayak gitu-gituan. Ini justru memantik suasana seolah-olah negara kita ini dalam keadaan yang sangat-sangat amat rawan. Nggak perlu. Kedepankan aja para penegak hukum, para keamanan. Dan justru kalau menghadapi masyarakat yang melakukan unjuk rasa, bergandengan tangan. Bukan memusuhi mereka. Itu kan anak-anak kita juga. Ya nggak usah juga mereka dicederai. Karena mereka kan mengeluarkan aspirasinya melihat konstelasi yang terjadi di masyarakat. Saya menyatakan hal-hal yang benar ya benar. Jadi biarkan aja mahasiswa itu berbicara untuk mengeluarkan pendapatnya, menyalurkan aspirasi daripada masyarakat. Nah, saya kan yakin bahwa mereka juga melihat hal-hal yang terjadi, ketimpangan yang terjadi. Nah, ini yang kira-kira yang perlu kita sama-sama pikirkan. Dan saya juga berharap bahwa untuk kalaupun ada nanti niat-niat untuk demo ke depan, demo yang bermartabat. Demo yang mengedepankan kita adalah negara Kesatuan Republik Indonesia. Jangan ada yang berpikir demo membuat ricuh, akibatnya yang kasihan tuh rakyat kecil. Mereka tidak bisa cari makan, bahkan berantakan, dibakar dan lain sebagainya. Apakah itu demo yang bermartabat? Enggak juga. Silakan aja keluarkan aspirasimu, tapi jangan merusak tatanan negara. Pemerintah juga mendengarkan aspirasi itu. Kemudian kalau seandainya Pak Presiden sudah berkali-kali ngomong, walaupun kadang-kadang ya saya berharap juga kepada Bapak Presiden mendingan kalau berpidato tuh baca teks aja dah, supaya jangan offside gitu loh. Dan ini tolong juga pembantunya mengingatkan supaya masalahnya sekarang saya kasihan loh ya melihat beliau itu digoreng-goreng dengan olok-olok. Itu kepala negara ya, itu simbol negara yang nggak manusiawi juga gitu loh. Ya jangan juga lah seperti itu. Tapi supaya itu jangan terjadi di kemudian hari, tolong pembantu-pembantu mengingatkan. Mendingan ya Bapak pakai teks aja. Kadang-kadang kan lupa ya, contoh aja. Saya harus terbuka juga. Ya contoh dari mana sejarahnya bisa orang ngupas bawang 1 kilo 700.000. Ya kan nggak ada. Iya. Feeling saya mengatakan beliau mau menyebutkan 700 rupiah barangkali. Akibatnya ya seperti itu. Karena itu udah speak up kepada masyarakat, itu langsung diambil, langsung digoreng. Nah, contoh masalah padi, gabah itu, kok 1 bulan itu bisa 2 triliun dari mana itu? Nah kenapa? Karena tidak diberikan pandangan itu, sehingga beliau mungkin lepas. Nah setelah lepas tuh beliau sadar juga, aduh, tadi udah salah nih. Nah inilah fungsi pembantu-pembantu sekretariat negara mengingatkan, jangan takut. Jaga marwah daripada kepala negara itu. Saya yakin dan percaya niat tujuan baik daripada beliau yang terhormat Pak Prabowo Subianto. Saya sebagai seorang presiden pengen saya buat bagaimana rakyat sejahtera. Tapi pembantu-pembantunya menangkap itu gitu loh. Menangkap niat-niat baik Pak Presiden itu segera itu ditularkan, dilaksanakan dengan aspek-aspek operasional sesuai dengan dipa anggaran yang ada pada dirimu, ataupun mengolah itu berkolaborasi dengan para masyarakat atau pengusaha setempat sehingga tidak terjadi ketimpangan di masyarakat. Kenapa? Muara terakhirnya adalah rakyat pencari keadilan dan rakyat miskin. Bagaimana mau sejahtera? Saya bertanggung jawab untuk mensejahterakan rakyat. Betul Pak, nggak usah ngomongin aja, memang Bapak bertanggung jawab kesejahteraan rakyat. Yang dibutuhkan bukan ngomongannya, tapi implementasinya. Dulu. Saya kan berbicara padanya aja gitu loh. Jadi supaya ini juga merupakan cambuk bagi pemerintah. Masa kalian pemerintah kok diam-diam aja ataupun katakan telinga tuh nggak sakit mendengarkan ocehan masyarakat ini. Ya para menteri-menterinya dengar dong itu.
Apa kalian nggak malu mendengarkan ocehan masyarakat yang sudah menggoreng pemerintah ini? Segera turun kalian. Kita berharap juga masyarakat juga membantu keberadaan mereka, bersinergi lah dengan para menteri-menteri di kewilayahan. Jangan juga dijorok-jorokin juga, sehingga benang merah yang kita harapkan, apa yang mau ditularkan oleh para menteri-menteri sesuai dengan tupoksinya, ya bersinergi. Tapi tentu bersinergi secara positif. Jangan memanfaatkan keberadaan itu, akhirnya terjadi lagi tindak pidana korupsi, terjadi pembengkakan biaya yang tidak seharusnya karena ada kepentingan. Nah, ini harus tegas. Ya, kalau bisa dari kementerian itu turun, bersinergi langsung turun dari inspektoratnya. Pada saat ditularkan, inspektorat sudah masuk. Nah, kalau dulu BGN ini, pada MBG pada saat dilaksanakan, bagian pemeriksanya, pengauditnya langsung bersama-sama turun, nggak akan terjadi. Tapi karena ini barang baru, diturunkan saja, pembengkakan macam-macam. Ada yang sepeda motor 40 juta lah. Iya. Ya orang kan ketawa kan gitu. Kopdes juga kipas angin dengan Kipas anggaran. angin sekian. Ini orang gila aja tahu gitu loh. Ini kan ruang-ruang tindak pidana korupsi yang sangat-sangat najubilah gitu. Kembali kita kepada pokok masalah demo. Kalaupun besok-besok mengeluarkan pendapat itu, saya berharap sebagai warga negara Indonesia, wahai adik-adik saya yang di lapangan, para mahasiswa, demolah kalian bermartabat, demolah kalian mengeluarkan pendapat, tapi dengan jalan merusak suasana, jangan merusak fasilitas umum, merusak gedung-gedung. Nanti kan akan menambah pembiayaan daripada anggaran belanja negara. Lakukan aja sesuai dengan salurannya. Suarakan kepada pemerintah sehingga betul-betul demo bermartabat tuh akan terjadi. Nggak usah kejar-kejaran, nggak usah bakar-bakar, nggak usah merusak fasilitas dan sebagainya. Tapi saya juga menghimbau kepada aparat keamanan yang berada di sana, bersinergilah kalian, itu anak-anakmu. Ya, bersinergi, bergandengan tangan, berikan kesempatan mereka untuk mengeluarkan pendapat. Kalaupun mereka menggunakan toa itu ya nggak apa-apa. Silakan aja, disalurkan aja, berdiri di atas mimbar, kenapa rupanya? Jangan dibatasi, ini kok terjadi pembungkaman nanti. Akibatnya mereka mengatakan demikian. Kecuali kalau saat umpamanya, ya pada saat ada sholat duhur, sholat maghrib, ya berhenti. Pakai toa itu, hormati juga orang yang melaksanakan sholat, kan begitu. Setelah itu suarakan pendapat. Kalau memang waktunya jam 18 selesai, ya selesai. Nggak usah ditambah-tambah. Kalau mau pengen menyuarakan ada yang kurang puas, silahkan besok harinya dilanjutkan. Nah, saya harapkan pada saat dituju tempat itu, orang yang dituju itu hadir, hadapi dong. Jangan kamu digaji nggak berani menghadapi para pengunjuk rasa. Tampung aspirasi mereka, salurkan kepada pemerintah, sehingga semua berjalan secara simultan gitu kira-kira ya. Nah, tapi Pak Chandra, kita melihat juga nih, kalau mahasiswa dengan aparat kan ya bersih tegang dengan adu argumen, tapi di sisi lain besokannya itu Gibran itu membawa beberapa mahasiswa UI untuk ke NTT untuk seperti ada balasan dari sisi politiknya nih dari Gibran sendiri. Ini loh yang saya bawa, terutama kan mereka abis teriak-teriak nih gitu Pak Chandra. Kalau saya nggak mau terlalu jauh mengatakan dari aspek politik, memang seharusnya adik-adik itu, anak itu dirangkul. Mahasiswa itu kan anak-anak kita juga. Ngapain mereka? Mereka kan generasi muda, mengeluarkan aspirasi ya sah-sah saja. Kan itu kan dilindungi undang-undang. Makanya saya katakan tadi, pada saat mereka mengeluarkan pendapat, udah tampung saja, berikan kesempatan mereka untuk mengeluarkan dia punya aspirasi. Yang penting tidak merusak. Dikawal, bukan malah didorong, dikawal. Asal mereka tahu aturan main. Tolong adik-adik mahasiswa juga tahu aturan main, sesuaikan dengan aspek daripada koridor hukum yang berlaku. Tapi jangan juga aparat keamanan berseberangan dengan mereka. Berikan salurannya, bukan harus bertegang dengan para mahasiswa. Mahasiswa juga saya berharap juga, kalian kan orang berpendidikan, jaga juga tata bahasa, jaga juga sopan santun. Kita kan negara yang bermartabat, negara yang betul-betul menjunjung tinggi hak asasi manusia dan kebudayaan kita. Gitu kira-kira ya. Oke.